Halo, selamat malam sahabat hati yang gembira dan sahabat BCS Jakarta sebentar lagi. Ya. Oke rekan-rekan, selamat malam. Ya, wow ini belum ada yang gabung ini ya. Oke, selamat malam rekan-rekan. Kita ketemu lagi. Ya, sebentar lagi kita akan memulai acara kita ya, yang kita tunggu-tunggu bersama setiap hari Sabtu jam 7 malam. Dan hari ini rekan-rekan tema kita masih sama di bulan ini, yaitu passion ya. Hari ini judulnya adalah pahlawan yang terlupakan. Wow, ada pahlawan yang terlupakan ya. Ada banyak pahlawan yang terlupakan. Nah, apa yang akan kita bahas nanti, kita akan kedatangan tamu ya sore hari ini, dan saya rasa mungkin Anda pernah melihat tamunya ya, yang pasti tamu istimewa ya. Oke, selamat malam untuk sahabat-sahabat semua. Di sini saya melihat ada Kristiani, ada Gary, ada Christine ya. Ada Mylive, ada siapa lagi di sini? Ada Rini Pang, ada Ronawati ya. Ya, oke, sahabat hati yang gembira, ya selamat malam. Senang sekali hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Ya, ini ada Joseph, ya Joseph Wahyudi, sorry, ya. Halo Ko Edi, halo. Halo Sandi, ya, oke. Silakan San, disapa-sapa dulu San, sambil saya setting-setting. Halo, selamat malam semua. Selamat malam para penonton dari Hati yang Gembira dan BCS. Semoga kalian semua sedang dalam kondisi sehat dimanapun kalian berada. Ya, kamu sehat-sehat San? Ya, aku sehat-sehat. Ko Edi gimana? Oke, saya juga sehat-sehat. Bentar, ini, oke. Ya, sahabat hati yang gembira dan sahabat BCS Jakarta, senang sekali hari ini kita boleh kembali berjumpa di acara kita Hati yang Gembira. Ya, semoga hati rekan-rekan semuanya gembira ya. Dan doa kami kiranya teman-teman semua, sahabat hati yang gembira dan BCS Jakarta, Anda semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan seperti yang saya katakan tadi rekan-rekan, tema bulan kita bulan ini adalah passion ya. Passion, dan hari ini judulnya yang akan kita angkat adalah pahlawan yang terlupakan. Wow, ada pahlawan yang terlupakan. Saya yakin banyak rekan-rekan. Dan hari ini saya akan ditemani dua sahabat saya. Yang satu adalah Sandi dari BCS Jakarta, dan yang satu adalah, nah ini siapa ini ya? Silakan kenalan sendiri. Silakan. Saya panggilnya Bro saja ya. Silakan. Siap. Terima kasih Pak Edi. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam nasional kita, merdeka. Merdeka. Baik. Oke. Bapak Ibu semuanya, teman-teman muda. Nama saya adalah Michael Andrew. Sehari-hari saya adalah sebagai guru PPKN yang ada di dua sekolah. Yang pertama di Surabaya ya, di SMA Santo Henrikus Surabaya. Yang kedua ada di SMA Little Sun Surabaya. Nah, selain jadi guru PPKN, saya diminta untuk mengajar menjadi guru geografi ya, jadi tentang kebumian, kemudian tentang ini. Tapi kadang-kadang ya juga diminta ngajar sosiologi atau yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial. Begitu. Iya. Jadi itu background saya, dan terima kasih saya ucapkan di awal untuk Pak Edi dan semua tim BCS dan juga Hati yang Gembira yang sudah mengundang saya untuk bisa join ya podcast virtual inilah, saya katakan podcast virtual lah ini.
Itu ya. Oke. Terima kasih. Thank you Bro Andrew untuk waktunya, Iya, untuk kesempatan yang diberikan kami bisa berjumpa walaupun tidak langsung ya, gitu kan ya. ya. Dan senang sekali hari ini saya bisa mewawancarai. Oke, Bro Michael, saya mau tanya begini Yes. sih, sejak kapan sih Bro Michael ini memilih untuk menjadi seorang guru? Jadi cita-cita itu tuh muncul itu sejak kapan? Dan kenapa kok bisa muncul jadi seorang guru itu? Ya, gimana itu ceritanya? Gitu. Pada dasarnya Pak Edi dan semua Bapak Ibu yang ada, saya itu sejak kecil itu punya cita-cita itu bukan sebagai guru. Saya sejak kecil itu kepingin jadi seorang yang yang bisa apa ya eh, berkhotbah, bercerita atau apa gitu ya. Sempat dulu waktu kecil itu keluarga saya karena keluarga Kristiani ya, saya itu kepingin bisa mengajar atau bisa menjadi seorang pendeta, tetapi bukan pendeta yang hanya di mimbar gitu loh istilahnya. Nah, kemudian saya seiring berjalannya waktu, saya tidak studi lanjut ilmu agama atau teologi, tetapi saya justru studi mengenai filsafat. Nah, karena saya suka baca buku, saya suka berdiskusi sama orang dan sebagainya, akhirnya saya belajar filsafat. Nah, setelah saya belajar filsafat, saya ditawari apakah mau lanjut untuk sekolah ilmu agama atau teologi atau tidak. Saya kok memilih tidak. Saya justru ingin mendalami isu-isu yang saya minati, yakni isu kemanusiaan, pluralisme, kebinekaan, nasionalisme, itu yang saya ingin dalami. Karena bagi saya, ilmu agama itu ya sudah, itu nanti tanda petik quote unquote terbatas bagi yang percaya. Yang tidak percaya, saya kan harus berdialog dan sebagainya. Nah, pada akhirnya saya setelah dari situ saya berpikir, wah, lulus mau jadi apa ya dari filsafat? Saya bingung. Banyak yang referensi jadi dosen. Setelah banyak yang mereferensikan jadi dosen, saya harus S2 dulu ini. Nah, terus tapi saya mikir gini, kalau saya S2, saya kalau bisa nyambi ngajar, kenapa tidak? Nah, maka sebetulnya jadi guru itu awalnya juga iseng. Gitu. Mau jadi guru itu karena mau mengejar S2 supaya jadi dosen. Tapi lama-kelamaan ini menjadi passion saya, karena saya melihat karena saya mengajar anak-anak SMP, SMA ya rata-rata ya, yang mulai tumbuh kekritisannya mereka, mulai tumbuh cara berpikir kritis mereka, dan itu yang saya sukai. Jadi saya tidak melihat generasi sekarang itu yang gamer saja, terus Korea K-pop saja, tapi ada di antara mereka, walau tidak semuanya ya, yang peduli dengan nasib bangsa ini, walaupun masih ya malu-malu, takut-takut begitu ya. Jadi ya itulah akhirnya saya, wah, ini menarik ini, anak-anak ini bisa dipacu ini kekritisannya, cara berpikirnya dan sebagainya gitu. Oke. Gitu Pak Edi mungkin. Nah, menarik sekali ini. Luar biasa sekali ya cerita Ko Michael. Oh, Sandi, silakan Sandi. Ya, Silakan, Sandi. jadi tadi nge-freeze. ya, jadi pengen tahu nih Ko Michael, pernah nggak sih di hidupnya, sejarah hidupnya selama menjalani profesi ini sekarang, pernah nggak sih dengar kayak yang ada yang bilang kayak guru kan biasa aja gitu ya, nggak ada yang luar biasa dari situ. Terus kayak dari situ Ko Michael nih berpikiran apa sih tentang itu? Mau ada opini apa nggak sih tentang itu? Jujur, kalau boleh jujur, tidak hanya omongan seperti itu muncul bukan hanya dari teman-teman saya, bukan juga dari semua, bahkan orang tua saya sempat meragukan saya. Mau makan apa?
gitu ya. Karena keluarga besar saya adalah pedagang. Dan seperti kita tahu semua bukan rahasia umum, orang-orang Tionghoa itu kan selalu distereotipkan pedagang, harus cari uang yang kaya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saya bagaimanapun juga itu terinspirasi oleh ayah saya yang guru, walau guru piano ya. Jadi papa saya itu guru piano. Jadi saya tidak ada keluarga yang catch dengan kehidupan saya sehari-hari yang dagang. Jadi kalau papa saya ini pianonya papa saya ini sebelah ini. Jadi sebelah sini piano, di sebelah sini buku-buku. Lah ini gudangnya papa saya, ini gudangnya saya. Jadi sama-sama punya passionnya sendiri-sendiri. Nah, maka sejak itu orang tua juga kadang-kadang yakin tak kamu jadi guru. Yakin tak kamu nanti kerjanya capek, istilahnya orang Surabaya itu soro loh kamu itu. Nah, istilah orang Surabaya itu kan soro itu kan susah yang amat sangat gitu loh. Nah, tapi saya ngomong ini passion, saya ini seneng seperti begini. Bahkan saya punya pepatah yang sering saya tanamkan dalam kehidupan saya. Walaupun saya mungkin bukan yang terpinter, tercerdas atau apa. Kalau saya punya ilmu, itu saya ingin saya bagikan. Itu. Jadi apapun itu pengetahuan saya. Walaupun mungkin pengetahuan saya pun katakanlah tidak sempurna, katakanlah mungkin pengetahuan saya ini juga katakanlah masih kurang atau apa, debatable atau masih bisa diperdebatkan. Saya tidak masalah, saya justru ingin sejauh mana sih pengetahuan saya ini salah atau benar itu sejauh mana. Jadi saya itu ya karena itulah saya terbiasa dialog sama orang. Itu. Wow, luar biasa ya, Bro Michael ya, Bro Michael ya. Nah, sahabat hati yang gembira yang baru saja bergabung dan sahabat PCS Jakarta, ya tema kita di bulan ini adalah passion. Dan hari ini kita mengangkat satu judul yaitu pahlawan yang terlupakan. Dan salah satu pahlawan yang terlupakan, ya, yang sangat berjasa sebenarnya, tapi sering kali terlupakan adalah guru. Dan hari ini kita mendengar sharing dari Ko Michael, ya, Bro Michael, ya, tentang passionnya menjadi seorang guru. Bagi saya ini sesuatu yang luar biasa, Ko Michael. Tadi saya dengar ya, Ko Michael ini, ya sorry ya, keturunan Tionghoa, ya kan ya. Sebagaimana stereotip kalau Tionghoa itu kan ya dagang, gitu kan ya. Kalau enggak dagang ya kerja kantoran, gitu kan ya. Nah, betul. Bro Michael ini memilih jadi guru. Ini bagi saya sesuatu yang luar biasa, gitu kan ya. Tadi sempat dikatakan Mama bilang mau makan apa jadi guru, gitu kan ya. Nah, yang unik lagi, yang menurut saya unik ini, Ko Michael ya, Bro Michael ya. Guru yang dipilih adalah guru PPKN. Bagi saya ini sesuatu yang unik, ya. Kalau guru guru fisika, guru matematika, ya, guru kimia, itu masa depannya masih cerah, menurut saya, ya, gitu kan ya. Kita bisa ngelesin, cari sabetan, gitu kan ya. Bukan kuda lumping ya, bukan kuda lumping, sabetannya banyak, duitnya enggak ada ya. Jadi kan bisa cari pendapatan penghasilan di luar sana, gitu kan ya. Nah, kalau guru PPKN, apalagi guru agama, gitu kan misalkan, gitu kan ya, itu nggak ada orang les agama, nggak ada orang les PPKN, itu nggak ada, gitu kan. Yang menarik, Ko Michael, Bro Michael ini memilih jadi guru PPKN, ya, yang madesu lah ya, masa depan suram. Nah, kita ini pengen tahu ini kenapa kok pilihannya jadi guru PPKN. Silakan, Ko Michael. Oke, pertama-tama gini Pak Edi dan juga Bapak Ibu dan teman-teman muda yang lain. Menjadi guru PPKN itu memang awal yang saya lamar. Jadi di sekian lamaran itu waktu saya melamar jadi guru, dan itu saya mungkin juga saksinya waktu itu juga Romo kepala sekolah ya, waktu itu juga kepala sekolah yang lain. Nah, itu saya itu justru ingin membagikan apa yang ingin saya sampaikan dengan pengalaman saya dalam berorganisasi.
Sebab saya selain guru, saya itu juga berorganisasi dengan teman-teman di Rumah Bhinneka itu. Nah, Rumah Bhinneka itu apa? Sebuah organisasi liquid ya, cair yang bergerak di di isu-isu lintas agama, isu-isu lintas gender juga, kemudian isu lintas sosial dan sebagainya yang bagi saya ini cocok kalau ini masuk ke ranah PPKN atau ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi. Nah, saya ingin supaya generasi ke depan itu lebih aware dan lebih melihat realitas sosial ini sebagai sesuatu yang menarik untuk dikaji dan dikaji. Gitu. Bukan hanya soal kadang-kadang kan orang kan melihat alah IPS, alah ilmu sosial, alah PPKN. Semua orang bisa belajar. Tapi justru saya melihat semua orang memang bisa belajar, tapi apakah semua orang bisa menganalisisnya dengan kritis, menganalisis dan sebagainya. Memang banyak orang yang sampai ngomong ke saya, ini apa kok nyeleneh sendiri gitu loh ya. Yang lainnya itu minta Inggris loh. Saya bukan berarti tidak bisa, bukan berarti anti, tetapi passion saya justru tidak di situ. Saya pun bersyukur kadang-kadang saya walaupun ngajar PPKN, saya kadang-kadang ngomong nasionalisme is nasionalisme. Jadi kita ini nasionalisme. Tapi kalau saya diminta untuk mengajar mungkin kurikulum Cambridge atau kurikulum yang internasional dan itu must be in English, ya saya tidak masalah. Jadi bukan quote unquote fanatik menjadi fanatik, kemudian yang lain wah ini tidak sesuai dengan saya tidak mau, saya tidak seperti begitu. Jadi saya justru karena saya tahu bahwa saya ini harus dari organisasi, kemudian saya ingin mengembangkan itu tujuan utama saya. Mungkin agak panjang ini Pak Edi. Ini yang kedua yang lebih penting Pak Edi, bahwa seringkali, mohon maaf banget, bukannya apa, orang-orang Tionghoa itu seringkali distereotipkan nasionalisme Indonesianya kurang. Kemudian ngurusi perdagangan saja, tidak mau ngurusi negara, katakanlah seperti begitu. Berapa jumlah guru, berapa jumlah dosen sekarang yang tanda petik etnis Tionghoa dibanding dengan etnis yang lain itu bagi saya itu masih kecil Pak. Walaupun dipresentasekan bagaimana. Nah, saya itu ingin masuk ke situ, membuktikan bahwa bukan karena kesombongan atau apa ya, tetapi membuktikan bahwa orang Tionghoa atau orang-orang yang katakanlah minoritas itu punya peran besar untuk bisa membangun bangsa dan negara ini. Salah satunya dengan menjadi guru, salah satunya guru PPKN dan sebagainya, menjadi dosen Pancasila dan sebagainya. Nah, itu yang harus didukung, termasuk dosen-dosen sejarah. Nah, ini guru-guru sejarah karena berusaha untuk mengungkap masa lalu dan sebagainya. Demi apa? Kadang-kadang yang penting adalah membangun nation building di samping nasionalisme ya Pak ya. Itu yang penting itu. Jadi saya masuk begini karena saya menyadari dua hal itu. Itu Pak. Itu. Ya. Biasa sekali ya jawabannya dari Ko Michael ya. Jadi bukan berarti kita nggak bisa ngajar yang lain, tapi kita bisa. Ini hanya sebuah passion ya Pak ya. Sungguh luar biasa kalau menurut saya Pak ya. Nah, mengenai profesi yang Ko Michael jalani ya, pastilah pernah kita merasakan up and down-nya gitu ya. Ada masa nggak enaknya, ada masa enaknya gitu ya. Nah, pernah nggak sih, mungkin boleh ceritain kali ya, apa sih nggak enaknya selama menjalani profesi ini yang Ko Michael pernah rasain? Pernah nggak sih merasa sampai, aduh pengen ganti profesi aja gitu kali ya? Mungkin boleh di-share ya Ko Michael. Oke, saya pertama-tama begini, saya ini kan orang lapangan, maksudnya orang yang suka keliling, suka ketemu orang dan sebagainya. Ya, ketika pandemi itu juga menjadi halangan ya, dan itu sempat saya stres karena apa? Karena
saya tidak bisa ketemu secara langsung dengan murid-murid saya, teman-teman yang lain, walaupun ketemu virtual kadang-kadang ya akhirnya pikiran saya, virtual saya di luar, tapi saya duduk di ruangan ini dan sebagainya itu kadang-kadang masih muncul. Tetapi kadang-kadang yang juga menjadi masalah adalah kadang-kadang saya ini juga orang lapangan, kadang-kadang administrasi ini yang bikin saya agak jadi bagaimana ya ngurusi Oke, ngoreksi dan sebagainya itu mungkin adalah sesuatu yang, tapi kadang-kadang ya itu laporan ini, laporan itu masih banyak. Nah itu kadang-kadang yang menjadi kalau saya itu orangnya suka ngajar, kasih kasus contoh, refleksi atau ya sudah. Nah, saya ini orangnya mungkin kurang telaten di bidang itu. Jadi untuk memfollow up dan sebagainya itu kadang-kadang ini yang masih karena saya bukan orang yang telatenan gitu. Nah, itu yang menjadi administrasi, betul. Jadi ya itulah, tapi enggak apa-apa, itu risiko. Tapi saya berusaha untuk menikmati dan yang kadang-kadang yang membuat saya justru semangat itu adalah bahwa ini bukan demi saya saja, tapi demi generasi ini anak-anak ini loh. Ini kadang-kadang saya itu masih melihat mereka itu sebagai adik-adik gitu loh ya, maksudnya. Jadi karena usia saya tidak terlalu jauh dengan mereka, ya katakanlah mungkin selisih 10 tahun atau tapi saya ingin supaya mereka ini dibimbing atau saya membimbing dia itu ngerti, supaya dia itu paham. Nah ini yang kadang-kadang oke lah, urusan administrasi saya akan suka tidak suka saya harus. Nah itu yang saya bikin, karena demi siapa? Demi generasi adik-adik saya ini gitu. Wow, luar biasa. Oke. Ya, selamat malam ya, sekali lagi saya ucapkan selamat malam buat sahabat hati yang gembira yang baru bergabung, sahabat BCS Jakarta. Ya, hari ini kita kedatangan tamu ya, Ko Michael, Bro Michael, yang adalah seorang guru PPKN ya. Dan tadi yang di-sharingkan juga luar biasa ya, bahwa dia melakukan ini bukan demi uang. Kalau demi uang pasti tidak akan jadi guru ya, Ko Michael ya. Jadi pengusaha gitu kan ya. Pengusaha jauh lebih beruang daripada jadi guru. Ya, apalagi jadi guru PPKN. Dan saya rasa kalau guru PPKN saya dulu itu seperti Ko Michael gitu kan ya, maka PPKN itu akan jadi pelajaran yang menarik bagi saya. Nah, saya ini pengen tahu ini Ko Michael, ya kan ya. Saya dengar-dengar Ko Michael itu guru yang kreatif gitu kan, di dalam mengajar anak-anak, sehingga PPKN itu dari pelajaran yang membosankan menjadi pelajaran yang menarik bagi anak-anak. Nah, wow, itu nggak gampang ya, membuat yang nggak menarik jadi menarik itu nggak gampang. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana Ko Michael mengajarkan PPKN itu menjadi sebuah pelajaran yang menarik bagi anak-anak? Nah, ini memang menjadi tantangan ya, Pak Edi dan juga Bapak Ibu dan teman-teman muda yang lain. Bahwa PPKN dianggap sebagai ilmu atau katakanlah kajian yang membosankan, saya katakan iya. Bahkan saya kadang-kadang seringkali dapat teguran dari sesama guru PKN, katakanlah, karena cara saya yang katakanlah dianggap tidak sesuai dengan gaya konvensional, katakanlah begitu, yang seperti karena saya begini, prinsip saya begini, saya kadang-kadang ingin supaya anak-anak ini memahami kasus itu tidak hanya baca buku saja lalu sesuai, itu tidak. Memang saya suka anak-anak itu presentasi, tetapi kadang-kadang presentasinya itu saya suruh bikin mereka video, suruh bikin mereka seperti cerita. Jadi mereka saya ajak untuk menceritakan ulang peristiwa-peristiwa yang dari koran atau dari bukan koran yang koran digital atau misalnya kasus A, kasus B, itu saya minta mereka seperti membuat cerpen, mereka membuat jadi mereka lebih mau tidak mau
belajar ulang kan dari kasus itu dengan teori itu, lalu mereka mengkombinasikan. Itu kalau mungkin kadang-kadang saya minta, walaupun mereka kadang-kadang loh, kadang manggil saya kan Pak atau Mister. Loh Mister, ini kan gaya anak SD, gaya anak SMP. Karena saya minta mereka untuk pidato, karena saya minta untuk mereka baca puisi. Jadi hal-hal yang seperti itu yang saya kembangkan ke mereka. Termasuk juga musikalisasi puisi kadang-kadang. Jadi puisi terus suruh mereka menyanyi atau apa supaya pelajaran PPKN itu tidak garing, tidak kaku, tidak kering, tidak apa ya. Saya mau tidak mau seperti begitu. Kadang-kadang saya ya ini yang menjadi hambatan juga ya. Saya teorinya begini di PPKN itu, tapi realitasnya kok begini. Misalnya soal kita tidak boleh korupsi, kita tidak boleh ini. Lah tapi kok banyak kasus korupsi. Nah, mau tidak mau saya mengajak mereka untuk berpendapat. Nah, itu pendapatnya mereka itu saya minta seperti klip video, kemudian mereka kayak mari kita lawan korupsi dan bla 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 bla. Jadi gaya-gaya kekinian. Gitu, Pak. Karena kalau tidak ya stereotip guru PPKN, ilmu PPKN, pelajaran PPKN itu susah, membosankan, kata orang Surabaya, boseni. Nah itu ya akan terus seperti begitu. Gitu. Saya dengar itu juga kadang-kadang cara-cara saya. Saya dengar juga anak-anak dibawa ke katakan pondok pesantren segala ya. Iya, itu kadang-kadang saya kombinasikan, kolaborasikan dengan guru-guru yang lain, dan itu kadang-kadang saya masukkan ke program field trip atau program-program karya wisata, supaya anak-anak ini tidak hanya ya kalau misalnya anak-anak IPA katakanlah ke pabrik, ke perusahaan apa dan sebagainya, atau mungkin ke bank apa kalau yang IPS belajar perbankan dan sebagainya. Tapi selama ini saya tanya-tanya, iya ya, belum pernah ada yang ke tempat-tempat ibadah, kemudian juga ke komunitas-komunitas lintas agama, lintas kebudayaan dan sebagainya. Dan saya bersyukur pertama kali tahun 2018 itu ketika saya di SMA Santo Hendrikus itu masih dipimpin oleh Romo Satrio waktu itu saya benar-benar diberikan kebebasan mengatur dan juga memilih tempat, dan Bapak Ibu guru yang lain itu bekerja sama dengan baik dengan saya, gitu. Sampai akhirnya anak-anak itu bisa berdialog langsung dengan Bapak Kiai yang waktu itu adalah saya kok tiba-tiba lupa Pak Kiai ini, karena anak-anak excited terus tanya banyak hal, mulai dari halal, haram dan sebagainya. Saya ngomong ke anak-anak, tanya kepada sumber primer, jangan katanya. Nah dari situ anak-anak belajar. Setelah itu saya ajak anak-anak ke kelenteng. Nah, kelenteng ini kelenteng bukan Tridharma ya, tetapi kelenteng Konghucu, kelenteng Bundio yang ada di Surabaya itu. Saya ajak anak-anak tanya yang rata-rata mungkin non Konghucu, kenapa kok berdoa itu harus pakai Yosua? Kok berdoa itu kok harus ada papan arwah atau mungkin apa? Nah, itu mereka berdialog langsung begitu. Nah, setelah itu saya ajak ke pura. Salah satu pura yang terbesar di Surabaya itu Pura Segara, kalau dialek Jawa atau Jawanya itu Pura Segoro, jadi yang di dekatnya Kenjeran itu. Mereka akhirnya bisa bertanya yang selama ini tidak pernah ditanyakan di Bali misalnya, soal sesajen, soal kain hitam putih yang mengelilingi pohon, kemudian juga patung-patung, kenapa kok ada sapi kok bisa dihormati dan sebagainya. Mereka akhirnya
bertanya langsung. Jadi ini yang saya ajak ke anak-anak bahwa ini PPKN, ini sosiologi atau ilmu-ilmu sosial, ya ini laboratoriumnya, katakanlah seperti Oke. begitu. Iya, iya. Jadi bukan Wow. laboratorium itu dipahami, oh ini ada apa unsur kimia A, unsur kimia B, terus nanti kalau biologi ini hari ini kita mau bedah tikus apa atau apa, bukan. Nah, Oke. ini sosiologi PPKN itu ya ini ilmu-ilmu sosial termasuk geografi juga bisa kita lihat di sini gitu. Laboratnya Indonesia gitu kan ya. Iya, Gitu jadi kan ya. laboratorium ya memang realitas Oke. sosialnya itu. Oke, ya. Gitu. Wow, sangat menarik sekali Ko Michael. Di sini saya melihat ya, saya setuju bahwa kita memang beda. Teologi ada perbedaan yang memang kita tidak bisa ketemukan kadangkala, gitu kan ya. Tetapi ada banyak hal yang masih kita bisa cari kesamaan. Ya, saya selalu bilang ya teologi kita barangkali berbeda, tetapi kita satu di dalam kemanusiaan, ya. Dan kita ini bagian daripada Indonesia. Ya, Indonesia ini ya seperti ini yang beraneka ragam, gitu kan ya. Ya, kita ada di tengah-tengah satu bangsa yang pluralis, ya, yang banyak keperbedaan, gitu kan ya. Dan satu hal yang luar biasa yang tadi Ko Michael ceritakan, yang mengajak anak-anak mengenal bahwa inilah wajah Indonesia. Ya, wajah Indonesia itu bukan satu wajah, tapi ada banyak macam perbedaan, gitu kan ya. Dan saya yakin ini pelajaran PPKN jadi menarik gitu ya bagi anak-anak gitu ya. Oke Sandi, mungkin kamu ada pertanyaan yang ingin tanyakan sama Ko Michael? Iya, aku mau, sebelum aku tanya, aku mau setuju dulu sama Ko Edi tadi ya. Kalau mungkin memang waktu aku SMA dulu atau waktu kuliah belajar sosial begitu, kalau ketemu guru seperti Ko Michael ini mungkin pelajaranku jauh lebih menarik gitu ya. Karena memang kalau dipikir-pikir juga ya, dulu belajar sains memang sering ke lab, dan kebalikannya begitu belajar PPKN seperti ini hanya duduk di kelas sepanjang jam pelajaran mendengar gitu ya. Terus kenapa tidak berpikir kita juga mengadakan studi kasus atau mengunjungi sebuah tempat-tempat monumen atau tempat-tempat ibadah gitu ya, untuk membuka pemikiran murid-muridnya juga gitu ya. Ya, sangat luar biasa sekali dari Ko Michael. Mungkin banyak yang bisa pengajar-pengajar yang menonton video ini belajar ya dari Ko Michael ya. Nah, satu hal yang mau saya tanyakan kok, ada nggak sih pesan atau harapan yang mau disampaikan oleh Ko Michael ke anak-anak muda Indonesia yang sedang menonton video ini kok? Kalau saya diminta pesan saya selalu sama di mana-mana begini. Mungkin kalau pernah dan saya selalu mengatakan, dan saya pun juga, walaupun kadang-kadang dalam diri saya ketika katakanlah melihat luar negeri, misalnya negara tetangga kita itu jauh lebih, katakanlah lebih makmur, lebih mewah, lebih apa, tapi saya tetap berpesan dari dalam diri saya, dan semua orang yang mengenal saya itu tetap jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia ini. Wow. Karena bagaimanapun juga baik buruknya Indonesia, kita itu lahir, kita itu makan, kita itu ya minum, juga berkegiatan, cari uang atau cari apapun, itu tetap Indonesianya menjadi peranan, ada peran di dalam diri kita. Dan kalau Indonesia itu akan pasti maju kalau kita itu sama-sama bergandengan tangan, tidak panggil kita ini mungkin Kristen, Katolik, Hindu, apakah kita ini Jawa, Batak, Tionghoa atau apa. Kalau benar-benar kita ini bersatu padu, pasti Indonesia ini maju mengalahkan tetangga-tetangga kita. Itu. Jadi ini yang saya selalu walaupun memang dalam realitasnya ya Indonesia katakanlah tidak sebaik yang kita harapkan. Tapi seperti kita melihat saudara atau teman kita jatuh, masa kita biarkan? Ya kita harus tolong. Bagaimana kita menolongnya? Ya kita harus merawat sampai benar-benar. Maka, nah ini saya juga yang kedua, kalau kita ada kesempatan,
untuk berperan aktif di masing-masing profesi kita. Kita ya berperan aktif sesuai profesi. Kita nggak harus jadi TNI, jadi polisi, tidak. Tapi kalau mau masuk, ya nggak apa-apa. Kita mau jadi guru, mau jadi dosen, mau jadi pemain piano, mau jadi ilmuwan, mau jadi pengusaha, mau jadi pedagang, mau jadi apapun, nggak masalah. Tapi tetap untuk Indonesia. Nah, itu loh yang mungkin yang bisa saya sampaikan itu. Wah, luar biasa sekali ya. Wow, semangat yang luar biasa dan mimpi besar yang luar biasa untuk bangsa kita. Dan saya percaya yang mendengarkan Hati yang Gembira malam ini dan juga BCS Jakarta ya sangat terberkati lewat sharing Ko Michael ya. Dan rekan-rekan sahabat Hati yang Gembira dan BCS Jakarta, ya kita mendengar tadi sharing dari Ko Michael, seorang guru PPKN ya, seorang yang berjasa mengajar tentang moral kepada anak-anak, tetapi seringkali guru PPKN itu terlupakan, gitu kan ya. Dan kita melihat bahwa Ko Michael ini adalah seorang yang bekerja ya bukan demi duit ya. Kalau demi duit tidak akan jadi guru, gitu kan ya. Tapi demi panggilan, demi passion, demi mimpi yang besar bagi bangsa negara kita. Ya, saya percaya kita dipanggil oleh Tuhan, ada di tengah-tengah bangsa ini tidak kebetulan. Ya, kita ada di tengah-tengah Indonesia, saya yakin tidak kebetulan, gitu kan ya. Dan firman Tuhan katakan ya, berdoalah untuk bangsa kemana kamu aku tempatkan, gitu kan ya. Nah, kita memang dipanggil untuk berdoa untuk bangsa kita, untuk peduli dengan Indonesia, ya. Nah, Ko Michael, saya ini tanya ini, gitu kan ya, mau tanya lagi ini, ya mungkin pertanyaan yang hampir terakhir ini. Gimana kemarin kok bisa masuk Kick Andy itu gimana? Oh, tiba-tiba ini mesti ada yang lihat ini, kok pernah saya lihat ini di mana ini orang, gitu kan ya. Nah, saya waktu tahu Ko Michael itu dari Kick Andy, gitu kan ya. Nah, kok bisa masuk Kick Andy itu gimana? Pak Hedi dan Bro Sandi dan semua yang mungkin Bapak Ibu ini, kalau saya boleh mengatakan itu adalah berkat Tuhan kepada saya. Karena saya bukannya karena awalnya saya mengira ketika tim dari Kick Andy itu mengontak saya, itu ini siapa ya? Kok bisa tahu saya semua? Jadi kalau wartawan kerja itu kadang-kadang hebat, saya akui. Jadi wartawan itu saya rasa itu juga profesi yang menarik untuk kapan-kapan mungkin kalau bisa dijadikan satu referensi, karena orang jadi wartawan itu lebih soal nyawa, soal apa ini, apalagi soal jadi kaya itu wartawan itu kadang-kadang Jadi teman-teman wartawan atau timnya Kick Andy itu mengontak saya dengan data yang cukup detail. Pak Michael ya kerja jadi guru ya. Saya awalnya kaget loh, kok bisa detail seperti begitu. Oh, kok bisa dapat nomor saya dari mana dan sebagainya. Kemudian singkat cerita, karena saya ini di teman-teman lintas agama atau rumah bineka itu juga punya teman wartawan, saya ngecek kepada teman saya yang juga wartawan, Mas, apakah punya rekan dari Metro TV? Saya awalnya bertanya, karena saya kan orang filsafat, saya ini tidak gampang percaya juga. Saya kritisi semua itu yang saya terima informasi. Singkat cerita, saya dapat nomornya. Kemudian saya awalnya tidak diomongi bahwa Anda akan ini, saya hanya dari Metro TV Jakarta, cuma ngomong gitu. Timnya yang ngontak itu hanya ngomong saya ini dari Metro TV Jakarta. Setelah itu saya dapat konfirmasi dan sebagainya 2 hari setelah saya tanda petik galau. Walaupun saya sudah dapat nomornya Metro TV yang Jawa Timur, karena saya kan di Surabaya, di bawah regionnya Jawa Timur. Saya bertanya, apakah kenal sama wartawan ini? Saya tanyakan begitu ke
ke Metro TV Jawa Timur. Kemudian Metro TV Jawa Timur mengatakan, loh, ini orangnya Kick Andy, Pak, ada apa? Oh, tidak apa-apa. Saya kok barusan dikontak, tapi kok belum ada jawaban dan sebagainya. 2 hari setelah itu, saya dikontak bahwa Mas Michael, Bang Andi Noya setuju bahwa Anda menjadi salah satu narasumbernya. Kaget saya bukan main. Saya seperti nerima saya, tapi waktu itu juga setengah khawatir ya, karena kan bulan Februari angka COVID kan juga naik setelah libur Natal itu kan sempat naik. Kemudian orang tua saya dengan keluarga saya berembuk, dan keluarga saya ada yang berdebat, jangan berangkat, jangan berangkat. Tapi saya dikuatkan oleh teman-teman dari Rumah Bhinneka, karena kan saya juga diundang karena atas nama komunitas saya Rumah Bhinneka itu, saya diminta untuk menceritakan bagaimana, yaitu karena konteksnya itu kan waktu itu kan soal Imlek, kemudian Cap Gomeh, bagaimana seorang Tionghoa pemuda yang mulai bicara soal nasionalisme dan sebagainya, ya akhirnya didorong dengan kekuatan ini teman-teman Rumah Bhinneka untuk berangkat, walaupun hanya ya doa, pokoknya bondo doa, istilahnya orang Surabaya itu bondo doa supaya tidak kenapa-kenapa. Ya puji Tuhan, alhamdulillah dari Surabaya sampai Jakarta, sampai ketemu Bang Andi Noya, sampai pulang, Tuhan sertai saya. Jadi saya benar-benar itu, dan saya bersyukur saya menjadi salah satu narasumber itu bicara soal nasionalisme, kebinekaan dan sebagainya dengan teman yang akhirnya saya berkawan baik dengan Kapten Margo itu. Seorang kapten yang Tionghoa, tapi dia mengendarai F-16 itu. Itu menarik itu. Dan itu langka itu di Indonesia. Beliau satu-satunya Tionghoa yang non muslim juga yang menjadi kapten di Angkatan Udara. Dan saya juga bersyukur bisa ketemu dengan Ibu Esther Yusuf, salah satu aktivis Tionghoa tahun 98. Dan dari situ akhirnya kami sampai sekarang kadang-kadang masih kontak, masih gitu. Jadi saya bersyukur bahwa ini Tuhan buka jalan untuk saya. Tapi yang saya selalu sampaikan ke murid-murid saya atau ke siapapun yang saya temui, mohon jangan lihat saya yang sudah di Kick Andy atau Kapten Margo atau siapapun yang sudah di Kick Andy, tapi lihat prosesnya untuk ke sana. Karena kalau hanya kita lihat di Kick Andy nanti di sini, itu nanti bagi saya orang hanya orientasi pada hasil. Tapi bagaimana kita itu bisa ke sana itu pasti melalui proses yang panjang. Begitu. Ya seperti yang tadi misalnya Pak Edi, Bro Sandi tahu bahwa saya sempat diragukan orang tua saya, kemudian banyak teman saya itu dan merawat komunitas kebinekaan itu juga quote unquote bukan sesuatu yang mudah. Saya harus ketemu orang, harus katakanlah melobi orang, termasuk ngopi dan sebagainya. Itu kan ya bukan sesuatu yang 1-2 tahun begitu saja gitu. Gitu. Jadi saya yang selalu ngomong jangan lihat saya yang di Kick Andy-nya, tapi prosesnya itu loh. Karena apa? Kalau kita sungguh-sungguh proses itu, ya Tuhan itu akan memberikan bonusnya masing-masing untuk kita. Itu bonusnya dari Tuhan ya. Itu bonusnya. Iya. Kalau Tuhan benar-benar dan kita ini setia pada, ya saya jadi teringat perumpamaan mungkin ya, sedikit perumpamaan talenta itu, kalau 2 jadi 4, 5 jadi 10, kalau kita 1 tidak dikembangkan, ya Tuhan tidak akan kasih bonus. Tapi kalau 2 jadi 4, 5 jadi 10, kalau benar-benar kita kembangkan, walaupun katakanlah
ya ini kan bukan jalan yang rame, jalan yang sepi. Katakanlah bukan sesuatu yang menguntungkan, tapi ya enggak apa-apa, saya jalani saja. Gitu. Oke, Nanti saya thank yakin you. Tuhan pasti ya itu yang akan Tuhan yang akan memberikan bonusnya ke kita. Gitu. Oke, thank you sekali, Kak Michael. Ya, Sandi ada Ya. pertanyaan atau cukup dari Cukup Sandi? dari aku. Luar biasa sekali Oke dari deh, Coach luar Jeffy. Ya. biasa. Ya, ya. Kamu dapat apa, Sandi, dari obrolan malam hari ini? Ya, aku ngerasa ya guru PPKN itu nggak selamanya apa ya, so maaf kata membosankan ya, seperti yang selama ini aku ngerasain ya pelajarannya PPKN. Nggak harus membosankan, bisa dibuat menarik dengan cara yang Ko Michael kasih tahu tadi ya, dengan kasih case study, kasih diskusi, terus kasih ke studi tour juga gitu ya. Nah, terus juga satu hal lagi yang menurutku penting banget ya, jangan takut untuk ngejar passion kita ya. Jadi meskipun banyak yang menolak dari segala sisi, keluarga, teman, segala macam menolak, Wow. tapi kalau memang passion kita ya itu ya jalankan aja. Karena kalau kita melakukan hal yang baik di passion kita, maksudnya kita benar-benar fokus ngejar passion kita, kita bisa jadi orang yang sukses juga kok. Sukses menurut definisi kita sendiri gitu ya. Gitu ya, itu sangat Wow. luar biasa sekali pelajaran yang aku dapat dari Ko Michael malam ini ya. Gimana Iya. Ko Edi? Oke, kalau saya terinspirasi sekali ya malam hari ini. Bukan cuma saya ini ya. Tadi ada yang tulis mantap, maju terus ya, bravo guru. Terus ada yang bilang keren Mister, sangat menginspirasi. Oke banget ini Pak Guru. Wah memang oke ya. Ya, saya sih sangat terinspirasi dari obrolan kita malam hari ini ya, Komek ya. Passion itu harus yang menggerakkan kita, gitu kan ya. Dan kehidupan kita ini apa namanya akan menjadi berkat bagi orang lain kalau kita ini melakukan apa yang jadi passion kita ya, panggilan kita, gitu kan ya. Dan nggak gampang loh ya orang bekerja demi passion ya. Gampang sekali orang bekerja demi duit, gitu kan ya, demi uang. Tapi orang bekerja demi passion itu nggak gampang. Orang jadi seperti Ko Michael ini nggak gampang, gitu kan ya. Ya itu bagi saya sesuatu yang luar biasa, gitu kan ya. Di era, di zaman yang seperti ini, ternyata ada orang yang masih bekerja dengan passion, ya, demi passion. Bukan cuma demi uang, ya bukan berarti uang nggak perlu, ya uang perlu. Tapi ada orang yang seperti Ko Michael, gitu kan ya. Ada mungkin pesan terakhir Ko Michael yang mau disampaikan atau cukup? Mungkin gini, mohon doanya ya, saya itu bukannya apa, supaya saya tetap setia dengan passion saya. Bukan berarti saya tidak setia dalam apa, karena apa ya, seperti yang dikatakan oleh Bro Sandi tadi, kadang-kadang ya up and down itu manusiawi banget. Kadang-kadang ada titik jenuh, ada titik apa, itu kadang-kadang saya juga merasakan. Tapi oleh karena itu saya mohon untuk tetap saling mendoakan supaya passion ini bukan hanya di saya saja, tetapi juga bisa menular juga kepada yang lain, dan terutama saya juga bisa tetap setia. Nah, karena saya menyadari saya juga manusia yang biasa dan juga kadang-kadang juga punya kesalahan, punya mungkin kekurangan dan sebagainya. Gitu. Terima kasih sekali, banyak, Kak Michael, buat waktunya, buat sharingnya, gitu kan ya. Waktu kita sebenarnya terbatas, kita nggak bisa lebih lama lagi, gitu kan ya. Tapi saya percaya apa yang sudah di-sharingkan Ko Michael ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan sahabat hati yang gembira dan sahabat BCS Jakarta, apa yang menjadi passion Anda? Apa yang jadi passion kamu? Ya, ayo kita kerjakan semuanya itu dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, ya. Barangkali seperti Ko Michael tadi, ada suara-suara yang menentang, ya. Ada suara-suara yang nggak setuju. Nah, ada kalanya kita tidak perlu mendengar suara-suara itu. Karena suara-suara itu bisa melemahkan kita untuk
di dalam kita mengejar passion kita. Tidak selalu suara itu kita dengarkan, ya. Dan kita hari ini mendapat contoh yang luar biasa, orang yang bekerja demi passionnya. Dan saya percaya Anda semua pasti punya passion. Ayo kerja sama-sama passion ini, ya, supaya sekali lagi apa yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita tidak menjadi sia-sia. Sampai di sini sahabat hati yang gembira, sahabat BCS Jakarta, sampai ketemu di hari Sabtu yang akan datang. Salam apa tadi? Persatuan. Merdeka. Gitu kan ya? Merdeka. Merdeka, ya. Oke, Ko Michael, thank you ya. Sandi, Iya, thank you. terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak Edi, Oke, Bu Sandi dan Bapak Ibu semua, teman-teman muda semuanya. Salam sehat selalu. Salam sehat. Oke, mari. Iya, terima Tetap kasih. semangat. Yuk, thank you. Tetap semangat. Iya. Ya.